Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you all in good condition with healthy body and healthy mind. By the way, have you got your breakfast before starting the day? Or it's lunchtime? What did you eat? Have you ever wondered how does food digested in our stomach? Now, can you explain it in 1 to 2 minutes about that, please? Atau coba lihat jendela deh dan perhatikan langit. Terkadang langit turun hujan ya. Kira-kira mengapa hujan turun dari langit? Atau mengapa ya gunung bisa meletus? Atau bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Semua hal ini sebenarnya memiliki proses yang menarik dan dapat dijelaskan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang explanation text. Have you ever heard about explanation text? Ya, jenis teks yang membantu kita memahami bagaimana sesuatu terjadi atau mengapa sesuatu bisa ada atau bisa terjadi. Pernahkah kalian penasaran dengan sesuatu dan ingin menjelaskannya kepada teman? Nah, dengan memahami explanation text, kalian tidak hanya bisa menjawab rasa penasaran sendiri, tetapi juga menjelaskan proses itu dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami orang lain. Udah siap belum nih untuk menjelajahi cara dunia bekerja? Let's get started. First, kita belajar definisinya dulu ya. What is explanation text? Explanation text is a text which explains how and why a phenomenon happens. It includes both natural, social, even cultural phenomena. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, explanation text bisa diartikan sebagai teks eksplanasi. Deskripsi dari eksplanasi sendiri dapat diartikan sebagai penjelasan atau menjelaskan. Untuk itu, explanation text merupakan teks untuk memberikan sebuah penjelasan secara jelas. Biasanya, explanation text berisi penjelasan mengenai fenomena sosial, alam, atau budaya. Tujuan dari menulis teks ini adalah untuk memberitahu pembaca tentang bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Jadi, that's why tulisan yang ada dalam explanation text harus dibuat dengan rinci dan menjawab pertanyaan pembaca. Nah, move into the next slide. Explanation text itu dibagi menjadi 2 tipe ya. Yang pertama namanya sequential explanation text. Teks ini adalah teks eksplanasi yang menjelaskan tentang suatu proses berdasarkan urutan dan waktu. Contohnya, how seawater becomes salty. Nah, nanti kan mesti tuh ada penjelasan yang berurutan dari waktu mengapa prosesnya air laut itu bisa asin. Kemudian ada juga human life process. Misalnya yang isinya menjelaskan tentang perkembangan manusia dari bayi sampai dewasa. Nah, satu lagi jenis teks eksplanasi itu namanya cause and effect explanation text. Nah, kalau teks yang ini, teks eksplanasi yang menjelaskan sebab akibat terjadinya fenomena. Contohnya, why people feel sleepy after a meal. Mengapa seseorang merasa ngantuk setelah makan. Yang berarti teksnya akan menjelaskan proses kenapa sih habis makan itu rata-rata orang-orang ngantuk ya. Nah, gimana? Nggak bingung kan membedakan sequential explanation dan juga cause and effect explanation? Sequential explanation itu lebih kepada menjawab how something works, menjawab bagaimana sesuatu bekerja, dan kalau cause and effect explanation itu explain why things happen, menjawab kenapa sesuatu terjadi. Nah, kalau ngomongin teks-teks itu ya, pasti ada bagian-bagiannya atau namanya apa? Struktur. Or in English, we call it generic structure. Nah, kalau explanation text ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada title atau apa? Iya, pinter, judul. Kedua ada general statement. Yang ketiga ada explanation. Dan last but not least, terakhir conclusion. Kita bahas satu persatu ya. Oke, first, title atau judul. Namanya juga judul ya. Struktur yang pertama di teks eksplanasi ini, judul itu pasti memberikan gambaran tentang dari isi teksnya atau yang mewakili dari isi dari teksnya. Yang kedua itu ada general statement atau
Statement itu apa? Pernyataan. General itu umum ya. Jadi di paragraf ini memberikan pengantar umum tentang topik yang akan dijelaskan secara singkat. Pernyataan umum ini dapat memberikan pengenalan pendek atau pemahaman sedikit tentang latar belakang dari topik yang akan diuraikan atau dijelaskan. Nah, yang ketiga adalah bagian explanation. Explain how something works or why something happens. Jadi, bagian ini memberikan penjelasan rangkaian proses tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi atau sebab akibat yang dijelaskan melalui urutan kejadian. Nantinya setiap paragraf akan ditulis dengan pola hubungan sebab akibat yang saling tersambung dari awal sampai akhir. Jadi bagian explanation ini bisa jadi terdiri dari lebih satu paragraf ya. Karena pada paragraf ini bertujuan untuk membantu pembaca untuk mengikuti alur penjelasan dengan baik. Nah, keempat, last but not least is conclusion. Apa itu conclusion? Masih ingat gak apa artinya conclusion? Iya, betul. Very smart, itu kesimpulan atau a concluding statement or summary that reinforces the key points atau ringkasan untuk menguatkan poin utama yang sudah dijelaskan di dalam teksnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan seperti apa sih yang digunakan di teks eksplanasi ini. Yang pertama, teks eksplanasi ini menggunakan simple present ya. Explanation texts are typically written in the present tense because they describe general truths or facts. Karena teks ini itu menjelaskan kebenaran ya atau suatu fakta, bukan yang dibuat-buat atau opini dari penulisnya. Pasti udah pada ngerti kan dan udah pada familiar deh sama simple present ini yang rumusnya subjek plus verb 1 plus komplement ya. Contohnya apa Miss? Contohnya the sun rises on the east atau matahari terbit dari sebelah timur gitu ya. Yang kedua, teks eksplanasi itu kadang menggunakan passive voice. Passive voice is sometimes used to focus on the action rather than the subject performing the action. Jadi tata bahasa passive voice ini adalah di mana tindakan dari subjek atau objek menjadi sorotan utamanya. Rumusnya itu adalah to be. Karena kita menggunakan present tense, jadi to be-nya pasti is MR ya, dan dilanjutkan oleh verb 3 atau kata kerja ketiga. Yang ketiga, explanation text itu menggunakan connective words atau kata penghubung. Ada dua jenis ya yang digunakan, ada sequential connective words atau untuk menghubungkan events, steps, proses. Jadi menghubungkan suatu alur kejadian ya dengan penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya first, next, then, afterward, finally, subsequently, etc. Contohnya kayak pertama, kemudian, setelah itu, dan seterusnya ya. Kemudian connective words yang kedua adalah cause and effect connective words atau untuk menunjukkan hubungan antara aksi dan juga sebab dan juga akibatnya. Contohnya because, karena, so, therefore, as a result, due to, consequently, etc. Yang keempat, technical terms atau istilah tertentu. Explanation text often include specific terms related to the topic being explained. These terms provide accuracy and clarity. Jadi karena teks eksplanasi membahas tentang scientific fenomena, social fenomena, jadi kadang suka menggunakan istilah-istilah tertentu. Contohnya kayak the process of photosynthesis involves chlorophyll and sunlight. Fotosintesis itu kan suatu istilah ya yang kita harus belajar dulu untuk mengerti apa maknanya. Nah, gitu kaidah kebahasaan yang digunakan di teks eksplanasi ini. BTW, teks explanation text ini di mana aja sih kita bisa temukan teks ini? Banyak ya guys. Gak hanya di buku sekolah, bisa juga dari berita, artikel internet, dan juga buku-buku pengetahuan dan sumber-sumber lainnya. Oke, kita langsung check it out aja ya ke salah satu contoh teks eksplanasi ini. Alright, here is the text. Shall we read it together? Oke, baca bareng-bareng yuk. How seawater becomes salty.
Seawater is famously salty, and this unique characteristic plays a crucial role in the Earth's ecosystems. But have you ever wondered how seawater becomes salty in the first place? The process begins on land. Rainwater, which is slightly acidic, flows over rocks and soil, dissolving minerals like sodium and chloride. These minerals are carried by rivers and streams into the ocean. Once the minerals reach the ocean, they remain there. Unlike rivers, oceans do not flow outward, so the dissolved minerals accumulate over millions of years, increasing the salt concentration. When seawater evaporates due to the sun's heat, only pure water turns into vapor, leaving the salt behind. This evaporation further concentrates the salt content in the ocean over time. Okay, what is the text about? Seawater ya. How seawater becomes salty. Bagaimana air laut itu menjadi asin. Oh, jadi tadinya air laut itu tuh nggak asin ya. Nah, I will give you 10 seconds to guess the generic structure ya that we've been discussed earlier, yang kita sudah bahas tadi. Coba deh dicari kira-kira title-nya yang mana, gampang lah. Terus general statement yang mana, explanation-nya yang mana ya, dan conclusion-nya yang mana. Coba, silakan. Let's start it right now. Have you found it? Easy peasy lemon squeezy, right? Mudah ya. Yuk, langsung kita bahas. Nah, title-nya adalah How Seawater Becomes Salty. Jelas ya, karena ini berada di paling atas dan merupakan headlight-nya. Oke, and then general statement. Ada pada paragraf ke-1. Kenapa ada paragraf ke-1? Kenapa coba? Karena di paragraf ini memuat pernyataan umum ya, pengantar, brief explanation, dan juga bahkan ada question yang menjurus ke eksplanasi yang lebih dalamnya. Yang mana tuh pertanyaannya? But have you ever wondered how seawater becomes salty in the first place? Nah, yang kemudian dilanjutkan ke explanation ya. Explanation yang mana? Ada 2 paragraf ternyata. Paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Kenapa ini masuk ke explanation bukan ke masih general statement? Karena ini sudah masuk ke penjelasan lebih dalam untuk menjawab pertanyaan dari pengantar tadi ya. Bahwa di paragraf pertama ini dijelaskan alur urutannya. Yang pertama, air laut ini awalnya dari daratan dulu ya, yang kemudian terus mengalir lewati batu, tanah, dan kemudian sampai ke laut. Pada paragraf kedua juga masih berkaitan lanjutan dari paragraf pertama tadi. Bahas apa aja yo? Bahas kalau mineralnya itu kemudian yang sudah di laut itu lama-lama terakumulasi selama bertahun-tahun, berjuta-juta tahun, dan kemudian meningkatkan konsentrasi dari garam yang ada di laut itu. Dan paragraf terakhir itu merupakan conclusion atau closingnya ya. Sebenarnya ini masih berkaitan ya, masih berlanjut penjelasan dari explanation tadi, tapi kemudian ditutup, this evaporation further concentrate the salt content in the ocean over time. Jadi ini menguatkan ide key points dari teks yang sudah dibahas di atas. Nah, Miss, kalau itu kata-kata yang ada warnanya itu apa ya? Oh, itu adalah misal yang berwarna oranye, becomes, is, plays, begins, itu adalah contoh dari present tense-nya yang ada di teks ini ya. Kemudian yang warna coklat itu contoh dari connective words ya. Mungkin ada beberapa yang tidak ter-highlight ya, mungkin saya lupa. Kemudian ada juga itu yang biru, passive voice, dan juga yang ungu itu technical terms ya. Contoh-contoh language features yang terkandung di teks eksplanasi ini. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua. Now please identify which one is the title, which one is the general statement, explanation, and conclusion of this text ya, by your own. Okay, start right now.
Have you finished? Finish ya, easy like the previous text. But we are not going to discuss the answer right now. Instead, you have to submit your answer through the comment section below. Silahkan dijawab general strukturnya yang mana di bagian komen ya. Silahkan di komen dan juga language featuresnya yang mana saja. Oke? I think this is the end of today's lesson. Well done everyone, I'm so proud of you. You have learned about explanation text. Now, prove your understanding by doing the post test ya. Ada post test di description. Linknya silahkan diklik dan kemudian submit dengan tertib ya. Terima kasih. Thanks for today. Thank you so much for your kind and nice participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.